Kembali lagi di Senin Inspirasi bersama dengan Gasi, pelaku usaha dari Hakada Bubur. Tema kita untuk hari ini jual bubur, rezeki subur. Biasanya orang-orang berpikir bahwa kalau kita berjualan makanan itu keuntungan kita akan berlipat-lipat ya, berlipat-lipat ganda gitu ya, berlipat lebih banyak lah untungnya kalau jualan makanan. Benar gak sih itu gak sih? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bener ya, iya ya. Kalau boleh tahu berarti waktu Gasi sendiri memulai usaha ini modalnya berapa? Kalau modal awal itu 10 sampai 15 juta. 10 Iya. sampai 15 juta. Oh, itu modalnya. Itu untuk beli apa aja tuh? Peralatan dapur, panci, kompor, segala macam. Terus tempat kondimen-kondimennya segala macam. Seperti itulah. Untuk bahan-bahan sendiri, untuk biayanya per hari bisa dihabiskan berapa? Per hari itu saya habiskan 3 sampai 4. 3 sampai 4? 4 juta. 4 juta rupiah per hari untuk beli bahannya aja. Iya. Itu untuk berapa porsi? Itu kalau itu untuk 200 porsi sih. Berarti kalau jualan selama ini sehari bisa menghabiskan berapa porsi? 200 porsi sehari ya. sehari. Jadi untuk 4 juta itu keuntungannya Keuntungannya 2 kali lipat. 100% berarti Iya, 100%. ya. 2 kali lipat bahkan ya. Jadi kalau misalkan modalnya nih smart listener 2 juta, keuntungannya 4 juta doang ya per hari. Wow, sangat lumayan sekali itu. Nah, itu kan kalau kita jualan yang namanya bubur, kalau kita ngeliat bubur ini simple, sangat simple sekali. Bahan-bahannya tidak terlalu banyak gitu, tidak terlalu sulit. Itu biasanya dimulai dari jam berapa jualannya untuk mempersiapkan? Saya prepare-nya dari jam 2 malam sih sebenarnya. Jam 2 malam saya harus buka, pokoknya harus jam 7 saya harus buka. Oke. Gitu. Jadi itu sudah ada jam 2 malam udah mulai dimasak tuh bahan-bahannya ya. Yang paling lama apa tuh untuk mengolah bahannya? Paling lama buburnya sih sebenarnya. Paling lama itu di buburnya. Oke. Nah, sudah berapa lama nih Hakada sendiri ini berjualan? Belum cukup 1 tahun sebenarnya. Belum cukup 1 tahun. Iya. Oke. Kenapa tiba-tiba saya mau jualan bubur deh? Lokasinya di mana nih? Lokasinya kebetulan di rumah saya, di depan rumah saya. Jadi saya jualan di depan rumah. Jadi untuk akomodasi transportasinya sudah berkurang di situ. Awalnya saya jualan di Jalan Saweri Gading, di tempat teman, saya sewa tempat teman. Terus lama kelamaan saya pikir saya kayaknya transportnya agak bermasalah, soalnya mobil saya cuma 1. Nah akhirnya saya berpikir, saya minta izin sama nenek saya mau jualan di rumah, biar saya bisa lebih maksudnya lebih cepat gitu pengerjaannya, dan lebih gampang. Jadi di depan jualannya di depan rumah ya, di teras rumah ya. Di mana tuh lokasinya? Jalan Kasuari nomor 16 pas samping Circle K. Oke. Tadinya kan jualannya dari tempat yang satu berpindah ke tempat yang lain. Gimana tuh kemudian untuk membawa kembali pelanggan-pelanggannya untuk kembali? Itu keuntungan sosial media itu sebenarnya. Oke. Jadi informasi Hakada Bubur ini bisa dicek di @hakadabubur di Instagramnya. Jadi informasi bukanya kapan, stoknya masih ada apa enggak, itu di Instagram. Oke, nah ngomong-ngomong soal cara penjualan, karena kan ini sekarang emang banyak sekali jenis usaha yang kemudian bertumbuh seiring dengan di masa pandemi ya, seiring dengan perekonomian yang juga sudah mulai bergeliat nih. Nah, dari Hakada Bubur ini sendiri strategi penjualannya seperti apa? Strategi saya sebenarnya, saya lebih utamakan kepuasan pelanggan ya. Karena saya selama ini dapat pelanggan orang Makassar ini tipikal orang yang nggak mau sabar. Jadi saya harus lebih cepat daripada kesabarannya. Oke. Jadi itu tantangannya sebenarnya. Terus saya mau bikin makanan ini cepat saji sebenarnya. Jadi orang datang, orang mau kerja, sebelum kerja bisa sarapan dulu dengan cepat maksudnya. Terus itu tantangan terberatnya sih itu.
Oke, kalau dari strategi marketingnya, penjualannya gimana Penjualannya, mempromosikan produk dari Hakada ini? Saya biasanya pakai Instagram, terus Facebook, Oke. terus mulut ke mulut, Hmm. terus keluarga. Oke, jadi pertama kali bubur ini waktu dipasarkan itu dipasarkan sama siapa dulu tuh berarti? Sama saya sendiri, sama istri saya. Oke, dipasarkan ke temen kah Ke atau keluarga sih. ke keluarga? Lalu komentarnya, wah kayaknya ini buburnya bagus nih kalau dijual. Iya, awalnya sih itu banyak perjuangannya juga ya, karena saya nggak ada basic untuk bisa masak segala macam. Jadi saya belajarnya itu dari YouTube, coba-coba harus terjun langsung sih sebenarnya. Terus saya pertama itu perjuangannya itu waktu saya pertama menjual itu saya bawa buburku itu masih beras. Belum jadi bubur, saya belum tahu gimana caranya ini. Ya gimana ya caranya? Ya, akhirnya saya belajar terus. Aku ternyata ada tekniknya lah. Ada tekniknya untuk bikin itu. Terus dalam perkembangannya? Perkembangan Iya, apanya? dalam perkembangan pas kan awalnya nih mau bikin bubur nih. Oh ini masih beras, belum jadi bubur. Lalu belajar terus menerus. Pada akhirnya menemukanlah formula itu Iya. tadi. Formulanya. Akhirnya ketemu ternyata ada stepnya segala macam. Kompornya harus beginilah, gitulah. Oke. Nah, ini kan kalau kita berjualan pasti ada tantangannya nih ya. Ada tantangan-tantangan yang mesti dihadapi. Apa sih tantangan terberat dalam usaha ini? Pertama saingan ya. Itu sudah ya relatif gitu kalau itu saingan, maksudnya kalau saingan ya kita harus lebih baik. Itu tantangannya. Terus tantangannya lagi kebanyakan dari customer sih sebenarnya. Customer yang punya mood yang beda-beda di pagi hari. Ada yang mungkin ada masalah dengan keluarganya di kantornya kah atau bagaimana. Kenanya ke kita, tapi kita harus tetap menjaga itu. Maksudnya kita harus tetap senyum. Nah, itu yang selama ini saya tidak dapat di tempat makan yang lain begitu, yang ada di Makassar. Maksudnya pelayanannya segala macam. Itu yang saya mau tingkatkan sebenarnya. Pelayanan ya, dari pelayanan. Pernah nggak sih dapat supplier atau bahan yang, aduh kayaknya bahannya rusak ini? Sempat juga. Misalkan nih, biasanya itu kan kalau kita jualan kita harus menjaga yang namanya kualitas ya kan. Kalau ada bahan-bahan yang kayaknya sudah nggak layak untuk dijual, ini jangan kasih ke customer. Kalau di Hakada sendiri gimana? Alhamdulillah itu belum pernah ya di Hakada. Jadi sebelum itu saya kontrol dulu subuh-subuh. Semuanya saya cobain dulu. Ke saya, ke istri saya, ke nenek saya. Biasanya kan bangun subuh-subuh, coba dulu. Selama ini tidak pernah ada masalah. Oke. Pernah nggak dapat supplier yang bahannya nggak seperti yang kemarin ini? Tidak pernah, alhamdulillah. Oh, selama ini nggak pernah ya. Jadi semuanya berjalan. Berarti nggak pernah ada kerugian dong dalam usaha ini? Nggak ada sih, belum ada. Belum pernah rugi dong. Wow, jualan ini belum pernah rugi dong ya, dari sejak pertama jualan ini untung terus berarti. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pantasan nih. Jadi jualan bubur rezekinya subur emang benar-benar. Nah mungkin karena minim resiko kali ya untuk usaha jualan bubur ini sendiri. Minim resiko bahan yang rusak nggak? Minim sih sebenarnya. Minim ya. Apa-apa aja sih sebenarnya item-itemnya? Ada ayamnya, cakwenya, terus buburnya. Bubur itu aja. Iya, 3. Berarti emang cukup sedikit ya untuk bahan-bahannya. Pernah nggak sih dalam satu hari itu jualannya tersisa banyak? Pernah juga. Tapi itu bisa dibuat lagi buat besoknya. Jadi kualitas buburnya ini, alhamdulillah saya bisa dapat formula ini, itu bisa tahan sampai 3 hari. Kalau dalam kulkas ya. Oh, oke. Jadi setelah dibuat langsung dimasukin ke kulkas gitu ya? Enggak. Kalau yang maksudnya yang sisa ya, yang itu sisa. masih bisa dikonsumsi besok paginya. Oh. Jadi umpamanya nih dibungkus nih, take away. Itu ada yang pernah nyimpan 1 hari, besoknya dipanasin lagi masih bisa dimakan. Oke.
Jadi kalau misalkan dari HKD sendiri, kalau misalkan ada yang tersisa bahannya dimasukin kulkas lagi berarti? Biasanya saya kalau ada ini saya bagi-bagi ke orang lain juga yang mau yang maksudnya pengemis lah, parkir samping rumah saya bagi-bagi ke keluarganya. Bagi-bagi ke orang lain lah ya kalau ada sisanya. Oke, baik, Smart Listener, kami akan segera kembali di Senin Inspirasi setelah yang satu ini. Tetap terus bersama dengan